Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Silakan dibuka halaman 31. Beliau mengatakan wahina idzin yata'ayyanu anna al-qahira al-ghaliba ala amrihi huwa alladhi yujadu muraduhu wahdahu ghairu mumani'in wala mudafi'in. Jika demikian, setelah menjelaskan 4 poin yang kemarin kita sudah bacakan tentang 4 poin dalil aqli yang menunjukkan bahwasanya tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Kemudian beliau katakan, hina idzin, jika demikian, maka yata'ayyan jelaslah bahwasanya ilah yang maha kuasa, yang ghalib, yang maha menang, yang maha kuasa, ala amrihi terhadap semua perkara, huwallazi yujadu muraduhu, adalah ilah yang terwujud apa yang ia inginkan. Wahdahu, satu-satunya, hanya satu ilah saja yang terwujud apa yang dia inginkan, maka itulah ilah yang benar. Ghairu mumani'in wala mudafi'in, tanpa adanya penghalang untuk mewujudkan apa yang dia inginkan, tanpa adanya mudafi', tanpa adanya hambatan. Wala munazi'in wala mukhalifin wala syarikin, dan tidak ada yang menentang, dan tidak ada yang menyelisihi, dan tidak ada yang membersamainya dalam mewujudkan apa yang ia inginkan. Jadi ilah yang benar, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang ketika ingin sesuatu untuk terjadi pasti terjadi, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang menyelisihi, tanpa ada yang menghambat, tanpa ada yang membersamai. Maka dialah ilah yang benar yang berhak untuk disembah. Wa huwallahu al-khaliqu al-ilahul wahid. Dialah Allah yang maha pencipta, yang merupakan satu-satunya ilah yang benar. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang benar kecuali ia. La rabba siwahu, tidak ada rabb yang benar kecuali ia. Wa lihadza dzakara subhanahu dalilat tamanu'i fi qawlihi azza wa jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil tamanu', dalil tamanu'. Dalil akli tentang tidak mungkin adanya lebih dari satu ilah. Dalam firman-Nya berikut ini, Allah katakan, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan Allah tidak memiliki anak, dan Allah tidak memiliki ilah yang membersamainya. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Andaikan ada ilah yang lain, maka setiap ilah tersebut akan dhahaba bima khalaqa, akan menciptakan apa yang ia inginkan. Wa la'ala ba'dhum 'ala ba'din, dan ilah yang satu tentu akan mengalahkan ilah yang lain kalau ada lebih dari satu ilah. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang disifati oleh orang-orang musyrikin. Alimil ghaibi wasyahadah, fata'ala amma yusyrikun. Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nampak, dan Allah maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 91 sampai 92. Maka dalam ayat ini Allah katakan, andaikan ada lebih dari satu ilah, maka ilah yang satu akan mengalahkan ilah yang lain. Maka ini gak mungkin, dan gak mungkin Allah disifati seperti itu. Gak mungkin Allah bagian dari hal seperti itu.
Makanya Allah katakan subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah. Allah tersucikan dari keadaan seperti itu. Enggak mungkin Allah itu harus mengalahkan dulu atau bahkan Allah yang dikalahkan. Ini subhanallah, enggak mungkin Allah seperti itu. Maka ini menunjukkan tidak benarnya keyakinan orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ada lebih dari satu ilah. Ada lebih dari satu hal yang berhak untuk disembah. Dan ini disebut dengan dalil tamanu'. Wa itqanul alami al-alawi wa sufli wa intizamuhu mundu khalqihi, dan sempurnanya pengaturan alam semesta yang di atas maupun yang di bawah. Alam semesta yang berupa langit ataupun alam semesta berupa bumi. Wa intizamuhu, dan keteraturan mereka sejak diciptakannya. Wattisaquhu, dan juga keteraturan mereka sama artinya. Wartibatu ba'dihi bi ba'din fi ghayati diqqati wal kamali, dan keterkaitan antara makhluk yang lain dengan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain, punya keterkaitan antara matahari dan bumi, matahari dan bulan, bulan dan bumi, air laut dan air sungai. Ya, antara bagian-bagian tubuh manusia itu saling terkait, dan terkaitnya fi ghayati diqqati, ya, dengan keterikatan, ya, hubungan yang sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat teratur. Wal kamali, dan sangat-sangat sempurna. Ya, sangat sempurna keterkaitan mereka, pengaturan mereka. Sebagaimana Allah katakan, wa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dan tidaklah kalian melihat dari ciptaan Ar-Rahman, dari ciptaan Allah, tafawut, ketidakteraturan, ketidakseimbangan. Dalam surat Al-Mulk ayat ketiga. Wa kullu dzalika musakharun wa mudabbarun bil hikmati. Dan setiap itu semua, setiap yang ada di alam semesta ini, musakharun, Allah perjalankan dan Allah atur bil hikmati, dengan penuh hikmah. Limasalihil khalqi kullihim, untuk kemaslahatan semua makhluk. Allah perjalankan semua, Allah atur semua demi kemaslahatan makhluk. Yadullu ala anna mudabbirahu wahidun. Ya, semua ini menunjukkan bahwasanya yang mengaturnya itu hanya satu. Ya, keteraturan alam semesta, saling terikatnya satu dengan yang lain, dengan sangat-sangat kompleks keterikatannya, keseimbangannya luar biasa. Ini menunjukkan yang ngatur hanya satu. Ya, nggak mungkin yang ngatur banyak. Kalau yang ngatur banyak itu pasti ya akan terjadi tamano tadi. Ya, yang Rob yang satu pengen begini, Rob yang satu pengen yang lain, pengen keinginan yang lain. Ilah yang satu ingin menciptakan, ilah yang satu ingin menghancurkan. Ilah yang satu pengennya ini dibuat seperti ini, ilah yang satu pengennya dibuat seperti itu. Maka tidak ada keseimbangan. Adanya keseimbangan, adanya keteraturan menunjukkan bahwasanya yang menciptakan hanya satu. Wa rabbuhu wahidun, dan yang mengaturnya hanya satu. Wa ilahuhu wahidun, dan ilahnya hanya cuma satu. La ma'buda ghairuhu, dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah. Wala khaliqa siwahu, dan tidak ada yang menciptakan selain Allah. Poin kedua tentang dalil batilnya kesyirikan. Ini perlu ingat kembali bahwasanya ini Syekh sedang menyebutkan dalil-dalil tentang batilnya kesyirikan. Maka poin kedua ini mengatakan di antaranya batilnya kesyirikan adalah bahwasanya akal, logika menunjukkan bahwa tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Ya, tidak mungkin ada lebih dari satu ilah. Maka kalau ada orang
menyembah kepada ilah yang lain selain Allah, maka dia melakukan hal yang batil. Dalil yang ketiga, minal ma'lumi inda jami'il uqala'i anna kulla ma ubida min dunillahi minal alihati dha'ifun min kullil wujuhi. Telah kita ketahui bahwasanya semua orang-orang berakal mengakui anna kulla ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah berupa ilah-ilah selain Allah itu semuanya dha'ifun, semuanya lemah. Lemahnya min kullil wujuh, dari setiap sisinya. Wa ajizun wa makhdhulun, dan mereka semua ajiz, tidak mampu, tidak memiliki kemampuan. Wa makhdhulun, dan mereka tidak memiliki kemampuan. Wa hadhihi al-alihatu la tamliku li nafsiha wala li ghairiha syai'an min dharrin aw naf'in. Dan semua ilah-ilah tersebut tidak bisa menguasai untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk yang lainnya sedikit pun, baik berupa bahaya maupun berupa manfaat. Tidak bisa menguasai manfaat atau bahaya untuk diri sendiri, untuk dirinya sendiri, nggak bisa mencegah bahaya untuk diri sendiri, nggak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri. Maka apalagi kepada yang lain. Au hayatin au mautin, atau mereka juga tidak bisa menguasai kehidupan atau maut. Au i'ta'in au man'in, atau tidak bisa menguasai pemberian ataupun hambatan untuk mendapatkan pemberian. Artinya mereka tidak bisa mengatur kapan mereka bisa mendapatkan sesuatu, atau tidak bisa mengatur bahwasanya suatu makhluk harus tidak mendapatkan sesuatu. Mereka tidak punya kekuasaan untuk mengatur itu sama sekali. Au khafdin au raf'in, dan tidak bisa mengatur kerendahan atau ketinggian. Au izzin au dhullin, tidak bisa mengatur kemuliaan atau kehinaan. Wa annaha la tattasifu bi ayyi sifatin min as-sifati allati yattasifu biha al-ilahul haqq. Dan mereka semua sesembahan-sesembahan selain Allah, ilah-ilah selain Allah, tidak memiliki sifat-sifat dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh ilah yang hak, ilah yang benar. Ya, mereka tidak maha besar, mereka tidak maha mendengar, mereka tidak maha melihat. Ya, mereka tidak maha penyayang, mereka tidak maha pengampun. Mereka tidak maha mengetahui, tidak maha menghidupkan. Intinya mereka tidak memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh ilah yang benar. Fakaifa yu'badu man hadhihi haluhu? Maka bagaimana mungkin kita menyembah, bagaimana mungkin disembah sesuatu yang seperti ini keadaannya? Mereka lemah, ya, mereka tidak menguasai apa-apa, ya, mereka tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Maka bagaimana mungkin malah disembah? Wa kaifa yurja wa yukhafu min hadhihi sifatuhu? Maka bagaimana mungkin kita harap-harapkan keutamaan dari mereka, atau malah kita takut kepada mereka, padahal mereka seperti ini sifat-sifatnya. Ya, bagaimana mungkin kita malah berharap kepada sesuatu yang tadi lemah, ya, tidak punya kekuasaan apa-apa. Bagaimana mungkin kita malah takut kepada sesuatu yang lemah, ya, takut kepada sesuatu yang nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa menguasai apa-apa. Ini sangat aneh sekali. Wa kaifa yus'alu man la yasma'u wa la yubsiru wa la ya'lamu syai'an. Dan bagaimana mungkin kita meminta, atau bagaimana mungkin diminta sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa mengetahui apa-apa. Maka ini aneh sekali. Maka orang yang melakukan seperti ini, dia melakukan perkara yang batil. Waqad bayyana Allahu azza wa jalla dha'fa wa ajza kulli ma ubida min dunihi
akmala bayanin. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan kelemahan dan kelemahan setiap apa yang disembah selain Allah dengan penjelasan yang sangat sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wa la naf'a wallahu was-sami'ul alim." Katakanlah, apakah kalian menyembah sesuatu selain Allah yang tidak bisa memiliki kekuasaan apa-apa atas kalian, tidak bisa menguasai bahaya ataupun manfaat untuk kalian. Allahu was-sami'ul alim, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 76. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan justru mereka yang diciptakan oleh Allah. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak bisa memberikan pertolongan apapun. Wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak bisa menolong diri-diri mereka sendiri. Ya. Sesembahan-sesembahan selain Allah tidak bisa ngasih pertolongan dan tidak bisa menolong diri sendiri. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum. Andaikan kalian berdoa kepada mereka untuk minta huda, minta petunjuk, la yattabi'ukum, mereka tidak bisa memfollow up-nya, mereka tidak bisa mengabulkannya. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sama saja bagi kalian, apakah kalian berdoa kepada mereka ataukah kalian hanya diam. Berdoa kepada mereka dan tidak berdoa sama saja, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain Allah, mereka pun hanya hamba-hamba semisal kalian. Semua yang disembah selain Allah cuma hamba seperti kalian. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka silakan coba kalian berdoa kepada mereka dan mintalah mereka kabulkan permintaan kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar-benar orang-orang yang benar. Alahum arjulun yamshuna biha. Apakah mereka punya kaki-kaki yang mereka gunakan untuk berjalan? Am lahum aidi yabtishuna biha. Dan apakah mereka memiliki tangan-tangan yang bisa menggenggam dengan erat? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Apakah mereka punya mata yang mereka gunakan untuk melihat? Am lahum adhanun yasma'una biha. Atau apakah mereka punya telinga-telinga yang bisa mendengar? Ya, jawabannya tidak punya semuanya. Ya, semua yang disembah selain Allah sifatnya seperti itu. Ya, tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan kaki, ya, mata, tangan, mereka tidak punya. Qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Maka katakanlah kepada mereka, ud'u syuraka'akum, berdoalah kepada sesembahan-sesembahan kalian, thumma kiduni, kemudian buatlah tipu daya kepadaku, fala tunzirun, dan tidak perlu menunggu lagi. Artinya ini Allah katakan kepada para nabinya, ya, wahai para nabi, katakan kepada orang-orang musyrik tersebut, silakan kalian berdoa, silakan kalian panggil Tuhan-Tuhan kalian tersebut, ilah-ilah kalian. Kemudian silakan kalian buatlah tipu daya kepadaku, silakan kalian buat makar kepadaku, silakan mau sakiti aku, mau serang aku, silakan, ya, dengan bantuan Tuhan-Tuhan kalian. Fala tundirun, dan tidak perlu tunggu lama-lama sekarang. Nah, maka ini perintah Allah Ta'ala kepada para nabinya untuk bersikap berani menghadapi orang-orang musyrik. Ya, disuruh menantang. Ayo, datangkan Tuhan-Tuhan kalian.
Kalau benar Tuhan kalian bisa melakukan sesuatu, buatlah makar kepadaku dan jangan tunggu nanti sekarang lakukan. Inna waliyallahu alladhi nazzal al-kitab. Sesungguhnya penolongku adalah Allah. Alladhi nazzal al-kitab, yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan Allah lah yang akan menolong orang-orang yang saleh. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum. Dan sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Andaikan kalian berdoa kepada mereka untuk minta petunjuk, mereka tidak bisa mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Dan kalian mengira bahwasanya berhala-berhala tersebut memandang kepada kalian, padahal mereka tidak bisa melihat kalian. Mereka tidak bisa melihat sama sekali. Dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 198. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan mereka orang-orang musyrik mengambil selain Allah ilah-ilah, sesembahan-sesembahan, yang mereka tidak bisa menciptakan apa-apa sedikit pun, padahal mereka sendiri diciptakan oleh Allah. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Dan mereka tidak bisa menguasai untuk diri mereka sendiri bahaya maupun manfaat. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka tidak bisa menguasai kematian, tidak menguasai kehidupan, dan tidak menguasai kebangkitan. Dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. وَهِيَ مَعَ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَا تَمْلِكُ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْ عَابِدِيهَا. Dan mereka sesembahan-sesembahan selain Allah dengan sifat-sifat mereka yang seperti itu, kelemahan, ya tidak punya kekuasaan apa-apa. Sifat-sifat mereka seperti itu, mereka tidak bisa melakukan kashfad durri, tidak bisa menghilangkan bahaya dari orang-orang yang menyembah mereka. Wala tahwilahu ila ghairihim, dan tidak bisa memindahkan bahaya tersebut kepada yang lain. Mereka tidak punya kuasa untuk itu. Allah katakan, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakan, ya, serulah sesembahan-sesembahan selain Allah yang kalian klaim bahwasanya mereka adalah sesembahan yang sakti, yang hebat. Maka fala yamlikuna kashfad durri, sesungguhnya mereka tidak bisa menguasai, tidak bisa melakukan menghilangkan bahaya dari kalian. La yamlikuna kashfad durri ankum, tidak bisa menghilangkan bahaya dari kalian, wala tahwila, dan tidak bisa memindahkan bahaya tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat 56. Kemudian yang keempat, penulis katakan, wa minal ma'lumi yaqinan annama ya'buduhul musyrikuna min dunillahi al-anbiya'u aw al-anbiya'a aw as-salihina aw al-malaikata aw al-jinna alladhina aslamu. Sudah menjadi suatu yang kita ketahui dengan yakin bahwasanya apa-apa yang disembah oleh kaum musyrikin selain Allah, baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh ataupun malaikat ataupun jin yang Islam, yang sudah masuk Islam, annahum fi syughli syaghilin anhum bihtimamihim bil iftiqari ila Allah bil amali salih. Bahwasanya mereka
ternyata mereka sangat-sangat menyibukkan diri mereka dengan penuh semangat, dengan penuh perendahan diri kepada Allah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Ternyata yang disembah itu sibuk melakukan amal soleh. Ya, para nabi yang disembah mereka tidak rela untuk disembah. Justru mereka sibuk melakukan amal soleh. Demikian juga orang-orang soleh. Demikian para malaikat, demikian juga para jin-jin yang muslim. وَتَنَافُسُ فِي الْقُرْبِ مِنْ رَبِّهِمْ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Dan mereka saling berlomba-lomba untuk mendekatkan diri mereka kepada Rabb mereka, kepada Allah. Dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sangat mengharap kepada rahmat Allah dan sangat takut kepada azab Allah. فَكَيْفَ يُعْبَدُ مِنْ هَذَا مَنْ هَذَا حَالُهُ. Maka bagaimana mungkin ya, makhluk-makhluk yang seperti itu sifatnya, keadaannya malah disembah. Ya, para nabi mereka mengharap rahmat Allah, takut kepada azab Allah. Berarti mereka tidak layak disembah. Malaikat mereka takut kepada Allah dan mereka sangat berharap kepada Allah. Dan mereka melakukan amal ibadah. Maka mereka tidak layak disembah. Demikian juga jin, demikian juga orang soleh. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu. Mereka yang disembah selain Allah, yang dimintai doa, dan yabtaghuna ila rabbihim, sesungguhnya mereka yabtaghuna ila rabbihim, mereka sangat berharap kepada Rabb mereka untuk mendapatkan al-wasilah. Ayyuhum aqrabu, mana yang lebih dekat, mana yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, mereka yang disembah selain Allah, yang dimintai doa selain Allah, ternyata mereka sangat berharap pada Allah untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Dan mereka sangat berharap kepada rahmat Allah dan sangat takut kepada azab Allah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab dari Rabbmu kana mahdhura, sangat-sangat ditakuti. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 57. Maka dalam ayat ini Allah katakan, ya, yang disembah selain Allah, yang ditujukan kepada mereka doa-doa berupa para nabi, para malaikat, orang-orang soleh, ya, demikian juga jin yang muslim, ternyata mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang sibuk ibadah, bukan sibuk mengabulkan doa-doa, bukan. Justru mereka sibuk ibadah dan mereka sangat berharap kepada Allah mendapatkan rahmat dan sangat takut kepada azab Allah. Maka yang seperti ini tentunya tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk ditujukan kepada mereka doa-doa. Maka orang-orang yang melakukan hal ini, melakukan kemusyrikan seperti ini, mereka telah melakukan perbuatan yang batil. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.